Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang seiman, saudaraku yang seiman, saya akan menyampaikan satu firman Allah. Kalau kita beri materi temanya adalah menuju Islam kafah, perintah dan larangan. Al-Quran memerintahkan kita untuk menuju Islam kafah, untuk menjadi manusia yang Islamnya kafah. Di manakah Allah berfirman di dalam Al-Quran? Allah telah memberitahu kepada kita surat Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman. Lagi-lagi yang dipanggil orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu mau dan manut disuruh sama Allah. Nah, keimanan itu harus mewujudkan Islam. Orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kamu beriman, kamu harus patuh kepada Allah. Patuh dan taat. Patuh, taat, tunduk kepada Allah. Jadi berarti ketundukannya, kepatuhannya dan ketaatannya ini kafah, totalitas utuh. Nah, disinilah panggilan untuk orang yang beriman. Ada rasa tanggung jawab untuk menjadi muslim yang kafah. Apakah kita datang bisa jadi Islam yang kafah dengan tiba-tiba tanpa ada ilmu? Nah, disinilah kita harus menuntut ilmu. Sahabatku seiman, masuk ke dalam Islam yang kafah. Pertama panggilan, kedua perintah. Panggilan amanu, perintah udkhulu fis-silmi kafah. Yang ketiga larangan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa Allah memerintahkan kita supaya masuk ke dalam Islam yang kafah? Karena Allah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Ayat 19. Agama Allah adalah Islam. Hendaklah kamu menjadi muslim. Jadi berarti Allah telah menetapkan manusia itu supaya tunduk kepada Allah. Karena dia yang menciptakan, wajar kan? Dia yang menciptakan. Jadi manusia itu karena diciptakan oleh Allah, dia harus tunduk kepada Allah, ini harga mati. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama Allah itu adalah tunduk. Semua manusia, semua alam semesta ini harus tunduk kepada Allah. Karena dia Allah yang menciptakan. Maka dari surat Ali Imran 19 disambung lagi sama Ali Imran 85. Ini merupakan harga mati juga. Jadi bagaimana dong? Kita menyampaikan kebenaran dari ayat ke ayat. Jadi maaf, kita nggak menyinggung agama lain. Ini yang saya bacakan adalah firman Allah. Setelah Allah menegaskan inna dina indallahil Islam, maka dilanjutkan Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, maksudnya tunduk kepada selain Allah, karena Islam itu artinya tunduk, patuh dan taat. Barang siapa yang tunduk kepada selain Allah, maka Allah yang menegaskan tidaklah akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat masuk golongan orang-orang yang merugi, kata Allah. Jadi Allah menegaskan di sini, kalau dia mencari agama di luar agama Islam, kalau dia patuh kepada kepatuhan yang bukan kepada Allah, fala yuqbala minha. Fala yuqbala minhu. Ditolak. Karena ditolak, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, saudaraku seiman, kita diperintahkan untuk menjadi muslim yang kafah. Tunduk, taat, dan patuh yang kafah. Dari mana caranya kita patuh, tunduk, dan kafah? Ya menuntut ilmu. Kenapa? Kenapa itu Allah telah menetapkan
bahwa Islam itulah agama yang diridhoi Allah. Dan kalau siapa yang mencari agama ketundukan selain kepada Allah ditolak. Karena ditolak nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka dari itu orang beriman selain diperintahkan untuk tunduk kepada Allah dengan kafah, di ayat lain Allah juga menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Wahai orang yang beriman, lagi-lagi orang yang beriman, lagi-lagi orang yang beriman. Kalau kamu takut kepada Allah harus takut yang sebenar-benarnya takut, konsisten. Dan janganlah kamu mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan zalim, dalam keadaan murtad, dalam keadaan munafik, dalam keadaan kafir. Jangan kamu mati, tapi kamu bakal mati. Seandainya kamu mati, matilah kamu dalam keadaan beragama Islam. Matilah kamu dalam keadaan tunduk kepada Allah. Wala tamutun. Janganlah sekali-kali kamu mati. Tapi kita pasti mati kan saudaraku seiman. Nah karena kita pasti mati, matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Kembali lagi, inna dina indallahil Islam. Nah jadi selalu berkaitan, Al-Quran itu selalu berkaitan. Kenapa kita disuruh untuk mati dalam keadaan Islam? Karena Islam itu agama yang telah ditetapkan oleh Allah. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, ditolak, kata Allah. Nah, jadi disinilah kenapa kita harus pelajari Al-Quran terus-menerus. Karena Al-Quran itu adalah hikmah, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita nggak boleh hidup tanpa Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Ya, karena Allah menciptakan segala sesuatu hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana juga kita harus tahu cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah. Nah, di sini tentu saja surat Az-Zariyat Allah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Jadi Allah menciptakan kita semua ini hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Itu. Jadi tujuan hidup ini menyembah dan beribadah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai kapan kita istirahat menyembah kepada Allah? Oh, menyembah kepada Allah nggak ada istirahatnya, ya sahabatku, ya saudaraku seiman. Menyembah Allah itu nggak ada istirahatnya karena Allah menegaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai pada kamu menuju kematian, sampai mati. Nah, marilah kita menuju Islam yang kafah, karena kita mati harus dalam keadaan beragama Islam. Dan supaya kita besok di akhirat tidak merasa rugi karena kita salah memilih, kata Al-Quran. Inilah yang dapat saya sampaikan sahabatku seiman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.